Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matu si pohon matoa tiap hari bersedih. Ia merasa kesepian dan ingin seperti sisi cendrawasih yang bisa terbang sesuka hatinya. Hingga suatu hari datanglah anak-anak suku Dani. Anak-anak suku Dani membawa bulatan besar dan menempelkannya ke tubuh Matu. Matu tidak menyukai bulatan besar itu. Ia berusaha menggoyangkan dahannya agar bulatan besar itu lepas. Judul cerita Matu si pohon matoa, penulis Wati Ideo. Amanat. Dengan menerima keberadaan yang lain, kita bisa menjadikannya teman dan bisa mengusir kesepian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang perahu nenek moyangku, penulis Sugini. Nenek moyang kita adalah pelaut ulung. Mereka juga pandai membuat perahu dan kapal. Kapal pinisi merupakan kapal buatan orang-orang Bugis. Kapal Jung Jawa merupakan kapal buatan orang-orang Jawa. Kapal Borobudur digambarkan dalam beberapa relief Candi Borobudur. Perahu Patorani merupakan perahu buatan orang-orang Bugis dan Makassar. Perahu Padikawang merupakan perahu suku Bugis dan Makassar. Perahu Lancang Kuning berasal dari Provinsi Riau. Perahu Golekan Lete berasal dari Madura, Jawa Timur. Perahu Mayang merupakan perahu tradisional khas Jawa. Perahu Kora-Kora berasal dari Kepulauan Maluku. Judul buku Ketika Gempa di Sekolah, penulis I Gusti Made Dewi Guna. Pagi ini anak-anak kelas 3 sedang mendengarkan penjelasan tentang bencana alam dan berlatih cara menyelamatkan diri bila terjadi gempa. Kita harus menjauhi diri dari benda-benda yang mudah jatuh, roboh, atau pecah. Pertama, berlutut di bawah meja. Kedua dan ketiga, satu tangan menutupi kepala, tangan yang lain memegang kaki meja. Semuanya diam dan menunggu sampai getaran gempa tak terasa lagi. Latihan pun selesai. Putri senang. Kini ia sudah tahu apa yang harus dilakukan seandainya ada gempa di sekolah. Amanat. Ternyata berlatih cara menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi itu sangat penting. Itu semua demi keselamatan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita. Judul Matu si pohon matoa, penulis Wati Ideo. Di suatu hari di pegunungan Papua tinggallah Matu si pohon matoa. Dia merasa kesepian. Datanglah suku Dani. Mereka menempelkan tanaman sarang semut. Matu merasa tidak nyaman karena banyak semut. Ternyata tanaman sarang semut bisa bicara. Namanya Sasa, dan si Matu tidak merasa kesepian. Amanat. Matu senang mempunyai banyak teman. Begitulah ceritanya tentang Matu si pohon matoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Saya Raihan akan menceritakan cerita tentang ramuan dari kebun nenek. Penulis Dini W. Tanaman. Tiba-tiba perut gendis sakit, Nek. Coba nenek lihat. Oh, ini masuk angin gendis. Berbaring dulu, nenek buatkan sesuatu. Sedang apa, Nek? Membuat beras kencur untuk mengobati sakit perut gendis. Ada cacing, Nek. Hi. Cukup jahe dan kencurnya. Ayo bersih-bersih dulu. Setelah bersih, mari kita ke dapur. Beras disengker hingga kecoklatan. Kencur ditabuk bersama adas, kendang, dan bersama senggrek. Jahe dikepak hingga gepeng. Gula aren disisir tipis, jahe dan gula kemudian direbus. Setelah air, jahe dan gula menghangat, dicampur dengan tabukan kencur dan beras senggrek. Lalu campur semua bahan tadi, disaring. Diminum ya, agar angin di perut gendis keluar. Nggak enak, Nek. Kalau dihabisin nanti nenek beri air gula ini. Perut gendis sudah tidak sakit lagi, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan bercerita dengan berjudul Penari Perang dari Nias, karya Veronica W. Aro adalah anak yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Ia anak yang suka menari. Setiap hari Aro berlatih menari untuk persiapan acara pesta budaya Nias. Sepulang berlatih menari, Aro bertemu dengan turis asing dan mengajaknya berfoto. Tibalah hari ini Aro menunjukkan tari perang ciri di pesta budaya. Karena melakukan satu gerakan menari yang salah, Aro jadi malas berlatih tari lagi. Suatu hari Aro melihat fotonya masuk majalah luar negeri. Aro pun jadi bersemangat lagi berlatih tari. Ia ingin sekali bisa pergi ke luar negeri. Sekian cerita dari amanat cerita di atas, yaitu janganlah cepat berputus asa karena melakukan satu kesalahan. Teruslah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang Jujur Itu Keren, karya Welfrera Windayana, Didi
Syifa dan Ipung terpilih dalam satu kelompok. Tugas mendongeng. Mereka ingin menampilkan dongeng dengan tokoh pewayang. Mereka pun berdiskusi untuk membuat wayangnya sebagai bahan dari sisa kartun Manila punya ayah Didi. Sisanya harus dibeli. Didi mendapat tanggung jawab untuk berbelanja. Ternyata Didi pintar menawar uang urunan ada sisanya. Didi galau melihat uang kembalian itu. 2 hari aku puasa jajah, ujar Ipung tiba-tiba. Loh, kenapa? Tanya Sifat heran. Uang urunan tadi ku pinjam dari kakekku, balas Ipung. Didi mengembalikan uang sisa belanja tadi dan dikasih untuk Ipung. Ipung pun gembira. Amanah yang kita dapat ialah kita harus selalu jujur dalam melakukan sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita tentang kisah daun mangga, penulis Erwati Heru Wardahani. Tokoh daun mangga, kodok dan ulat. Tempat di kebun, waktu di siang hari. Daun mangga yang tersisa di akhir musim kemarau, setangkai daun mangga bertenan agar tidak jatuh angin bertiup kencang. Hujan pertama setelah kemarau panjang, daun mangga tidak bertahan. Daun mangga melayang di udara. Hidupku tak ingin sia-sia. Seekor kodok melompat kodok. Kodok berteduh di balik daun mangga. Tiba-tiba ulat jatuh menimpa daun mangga. Ulat jatuh di tubuhnya daun mangga, kemudian daun mangga terbawa arus. Ulat hampir terlanting. Akhirnya daun mangga tersangkut akar. Kemudian ulat sedih terpisah dengan daun mangga. Amanat daun mangga yang hidup tidak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku Hilot dan Bakso, penulis Izal Istilal. Suatu siang Hilo kelaparan. Hilo ingin membeli bakso tetapi tak punya uang. Karena Pak Banteng ingin ke toilet, ia menitipkan gerobak bakso pada Hilo. 4 mangkuk bakso sudah disiapkan. Aroma bakso sangat menggoda. Hilo sangat ingin mencicipinya. Hilo tak jadi melakukan niat buruknya. Pak Banteng sangat berterima kasih kepada Hilo. Hilo diberikan hadiah semangkuk bakso. Amanat, kita harus berbuat jujur untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli ikan asin pada hari Minggu. Aku disuruh ibu untuk membeli ikan asin di
warung Pak Bono dekat rumah. Setelah aku bayar, Pak Bono memberikan ikan asin yang di plastik padaku. Aku pulang diikuti seekor kucing. Aku pikir kucing itu senang memandangku. Tiba-tiba sebungkus plastik yang aku bawa direbut kucing itu. Ikan asin pun diambil kucing. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Ali, saya siap bercerita. Saya ingin bercerita judul Monster Kasur. Sejak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. Hasta sangat senang sekali, bukan hanya tidak bermain, makanan dan minuman di dalam kamar Mama sering mengingatkan Hasta sampai tidak bermain makanan minuman di dalam kamar. Tetapi Hasta tak menghiraukan Hasta Pia harus menjaga kasur, tempat tidur, keesokan hari hanya menjemur bantal dan kasur. Assalamualaikum Bu Guru. Saya ingin menceritakan buku yang judulnya Sepeda untuk Salam, penulis Reddy Kuswanto. Salam sering terlambat ke sekolah. Ia tidak mau naik mobil bersama Stella. Salam selalu jalan kaki dari pasar. Seturun dari bus, Stella ingin menolong dengan membelikan sepeda baru.
Orang tua Salam sangat senang, begitu juga orang tua Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali. Saya akan menceritakan kembali dengan judul buku Pipo Truk Sampah Keren. Penulis Dewi Cerendika. Ringkasan cerita: Pipo berpikir mengangkut sampah itu tidak keren. Tubuhnya bau sampah. Pipo mempunyai ide kalau dia membuang sampah di tepi sungai. Tapi dia tidak jadi membuang sampah ke sungai karena merasa malu dan membuang sampah sembarangan itu tidak keren. Amanat cerita: kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus membuang sampah pada tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku Aku Bisa, penulis Kayulah Mubara. Pagi hari, Misan mencari ibunya. Ibunya masih di kamar. Ternyata ibunya flu. Misan mengambilkan minum untuk ibunya. Misan memasak nasi sendiri. Sambil menunggu, Misan membangunkan dan memandikan adiknya. Setelah nasinya matang, ibunya berterima kasih kepada Misan. Amanat: kita harus bisa bersikap mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan cerita berjudul Pita untuk Vita. Penulis Tias Tatanka. Pada saat di sekolah, Vita menemukan pita cantik yang ternyata milik sahabatnya bernama Nina. Vita sangat suka sekali dengan pita yang ia temukan. Dipakainya kemana saja, hingga sampai pita milik Nina menjadi kotor, hingga membuat Nina menjadi sedih karena besok ingin dikembalikan kepada Nina. Kemudian pita tersebut dicuci oleh ibu Vita, yang membuatnya tidak sedih lagi. Keesokan harinya di sekolah, Vita mengembalikan pita tersebut kepada Nina, yang ternyata Nina punya pita yang sama, dan pita tersebut diberikan kepada Vita. Vita gembira memakai pita. Terima kasih Nina. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut: ketika kita menemukan barang, harus dikembalikan ke pemiliknya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.